Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak orang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan di minggu kita hari ini ialah diambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Demikian bunyinya. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba para nabi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padamu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Mazmur 72 mulai dari ayat 1 sampai ke ayat 19. Mari kita sama-sama mendengar dan secara bergantian membacanya. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya semua serba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dan namanya dan menyebut dia berbahagia. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya.
dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Ina Hannah dan diteruskan nanti dengan Ina Deborah.
Mari kita mendengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 7 Desember 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Advent kedua atau Minggu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Topik minggu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, kelompok KOR untuk Minggu tanggal 14 Desember 2025. Yang pertama, pukul 7.30 yang mengisi KOR Gabungan Perempuan Ama Salom. Pukul 10 Ama Jericho NHKBP. Pukul 17 WIB Ama Huria dan remaja. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 14 Desember 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Bapak Saud Situmorang, lahir tanggal 4 bulan 12 1950. Usia 75 tahun dari sektor Sion. Yang kelima, amplop resort. Pada minggu hari ini kita di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop resort. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Jumat 21 November 2025 yang lalu dikaruniakan Tuhan kita seorang anak laki-laki di keluarga Richard Manulang Boru Manihuruk dari sektor Sion, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Daniel Sihombing, anak dari Bapak Maringin Sihombing, Ibu Almarisa Boru Siburian, alamat Jalan Pancawarga 5, RT 2 RW 1, Penas, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Sutoyo Resort Distrik 8 DKI Jakarta dengan tunangan Dorista Nopi Boru Siregar, putri dari Bapak Doni Siregar, Ibu Rosinta Boru Sianturi, alamat Jalan Pekapuran RT 1 RW 4 Curug Cimanggis, Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 13 Desember 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah David Marahadi Sinaga, anak dari Bapak Linggom Sotarduga Sinaga almarhum, Ibu Lenta Talenta Boru Huta Barat, alamat Jalan Sawo 5 Blok EE 4 nomor 10 Perum Sukatani Permai Depok. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Pahlawarni Boru Girsang, putri dari Bapak Lumontua Girsang almarhum, Ibu Bonike Boru Manurung, alamat Jalan Raya Wangun RT 3 RW 2 Kudus Desa Sindang Sari Kota Bogor. Jemaat GKPA Depok Resort Jawa Barat Distrik 4 Jawa Sumbangsel. Partupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 November 2025 di Gereja GKPA Depok Resort Jawa Barat.
Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Amsari Parulian Sitopul, anak dari Bapak Saripudin Sitopul, Ibu Rointan Boru Sinaga, alamat Rawakalong RT 4 RW 4 Cimanggis, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Sarma Silalahi SPD, putri dari Bapak Sahata Silalahi almarhum, Ibu Estihar Boru Hutapea, alamat Jalan Matahari Raya, Blok 13 nomor 8 Mekarsari. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, Partupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 di HKBP Cimanggis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 29 Desember 2025 di HKBP Dian Koting Jae, Resort Parsikaman, Distrik 2 Silindung. Yang kedelapan, ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, ibadah sekolah minggu masuk seperti biasa pukul 7.30. Yang kesembilan, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu 21 Desember 2025 diadakan gereja kita pembaptisan kudus untuk orang tua kita yang ingin membawa anaknya mengikuti pembaptisan kudus bisa hadir pada hari Rabu 17 Desember 2025 mulai pukul 15 WIB di gereja serta membawa formulir pendaftaran dari sektor Sintua sektor. Yang ke-10, amplop Natal. Di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan amplop Natal. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 30 November 2025, 789 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 47 orang, ulang tahun pernikahan 13 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 8 sampai 14 Desember 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-13, iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 8 KK sebanyak Rp1.925.000. Yang ke-14, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 11 KK sebanyak Rp2.050.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Desember 2025. Untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan iuran bulanan diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-15, keuangan gereja. Huria 7.811.148.000. Pembangunan 1.989.350 rupiah. Sentralisasi atau pusat 8.008.375 rupiah. Jumlah 17.908.873 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasi kepada majelis
untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan kemuliaannya. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Amal Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Ayo, Raja.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu Advent kedua, tertulis di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dengarkan firman Tuhan dan kita simak. Saya membacakan untuk kita demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita semua. Saya meminta kita Amanginang dan saudara-saudari untuk membacakan Matius 3 ayat 1 sampai ayat 2 tadi. Mari dulu kita baca bersama-sama. Ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apakah ada yang aneh dari ayat 1 dan 2 itu? Sepintas Bapak Ibu dan saudara-saudari biasa saja. Tapi kalau kita semakin baca akan ada keanehan. Apa itu? Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Di padang gurun dia berkhotbah. Ado hata batak natehe. Marjamita di Halongonan. Kenapa tidak di Yerusalem?
di tempat yang ramai. Kenapa justru ke tempat yang tidak ada orang? Maksudnya dia berkhotbah. Ada apa ini? Nah, kita telusuri dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari supaya kita nanti paham pesannya. Pertama, Yohanes tampil di padang gurun adalah sebagai penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya. Nah, ternyata sekitar 400 tahun, 4 abad sebelumnya sudah ada itu dinubuatkan. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Itu catatan dari Yesaya 40 ayat 3. Sudah dinubuatkan. Yang kedua, ada kelompok esen atau eseni atau esena yang begitu yakin dengan nubuatan Yesaya yang dicatat dalam pasal 40 ayat 3 ini, bahwa keselamatan dan pertobatan akan dimulai di padang gurun. Akhirnya kelompok esen ini meninggalkan keramaian-keramaian dan pergi ke bukit-bukit dan ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk bertapa. Di sanalah mereka mengasingkan diri dengan niat supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk. Kalau boleh kita katakan di zaman sekarang ini, lebih baik pulang ke kampung daripada hidup di kota besar dan dipengaruhi oleh hal-hal buruk, kejahatan. Jadi dipasiding dirina asal nangi BG hata barangsi. Mereka menghindarkan diri dari keramaian supaya tidak mendengar kata-kata kotor, kata-kata kasar, tidak melihat kriminalisasi, tidak melihat kejahatan. Mereka bersembunyi, dan kepada mereka inilah juga seruan bertobat itu. Dengan satu catatan, bukan karena orang pergi menghindarkan keramaian maka dia akan hidup kudus dan benar. Dangalana sobinege hata barangsi, hata naroa gabe dang roha pikiran. Ini salah satu juga yang diluruskan oleh firman Tuhan. Maka yang kedua inilah sebenarnya jawaban mengapa Yohanes pergi ke padang gurun untuk berkhotbah menyerukan pertobatan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, isi dari khotbah Yohanes adalah menyerukan pertobatan, hamubaun niroha. Dan dari suara pertobatan ini ada sikap-sikap yang ada dalam diri orang Israel, dan tentunya ada sikap-sikap dan pola pikir dalam diri kita saat ini yang harus kita ubah. Untuk 3 langkah yang dapat kita lihat dari nas ini. 3 langkah itu, yang pertama adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Supaya sampai kepada pertobatan harus dimulai dengan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, hati. Lalu yang kedua, hasilkanlah buah pertobatan itu. Ada konkretisasi dari bukti dari orang yang bertobat. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Nah, tentu itu dicatat dalam nas khotbah kita. Itu tadi sudah ada menginang dari Matius 3 ayat 3 bagian B, dari Matius 3 ayat 8 dan Matius 3 ayat 9. Di situ dicatat. Khusus ayat 9 itu tadi soal mindset dan pola pikir orang-orang Israel yang seolah-olah dengan catatan sebagai garis keturunan secara genetik bahwa mereka adalah keturunan Abraham, mereka menganggap dengan demikian mereka sudah diselamatkan. Maka mereka hidup munafik. Hidup munafik itu adalah mereka luar biasa soal persembahan, soal peribadahan, tetapi di luar bait Allah mereka menindas, mereka melakukan kejahatan dan hidup di dalam dosa. Maka seruan itu harus menghasilkan benar-benar secara praktis buah dari pertobatan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk melihat hal itu boleh kembali kita baca Matius 3 ayat 3, ayat 8 dan ayat 9. Boleh kita baca ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 8,
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pesan dari firman Tuhan dalam menyambut kedatangan Kristus. Bukti-bukti dari pertobatan itu sendiri kita alihkan sebentar, dicatat dalam Lukas 3 ayat 5. Mari kita baca. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Itu adalah buah dari pertobatan itu. Tetapi Lukas 3 ayat 5 ini adalah metafora, penggambaran sikap, cara pikir banyak orang di zaman ketika Yesus akan datang, dan tentunya juga pasti akan selalu terbawa sampai sekarang. Metafora, penggambaran dari sikap-sikap manusia, sikap kita di zaman ini. Dan setidaknya ada 4 tadi disebutkan di situ. Yang pertama adalah menimbun lembah. Karena ini metafora, maka lembah itu adalah apa yang dirasakan oleh manusia, yaitu keputusasaan, rasa rendah diri, minder, kepahitan hidup, atau kelemahan iman. Ada orang yang berputus asa sekarang? Bisa saja kita tidak, tetapi yang lain banyak. Alani paik ningoluon, apalagi mamolun ngasahat ibana tu nagaleha porsionna. Ketika imannya sudah lemah, oleh karena desakan-desakan hidup yang luar biasa menghantam, akhirnya banyak orang yang berputus asa. Memang tingkat orang yang bunuh diri melandai di puncaknya zaman Covid. Dan melanda sekarang memang turun, tapi masih banyak orang yang bergumul dan akhirnya menjadi putus asa. Ada orang yang minder, orang luak karena minder nuengon banyak, walaupun di permukaan ini tidak terlihat. Amanginang salah satu yang harus kita telisik dulu soal punguan-punguan marga. Mulubui unang menghakimi hitam molo dang olo jolma tu pungwani dua te punguan arisan hok doang go marganai, tapi telisuri dulu. Siapa tahu dia tidak mampu memberikan tanggung jawab yang harus diberikannya kepada punguan itu, akhirnya dia lebih baik mundur, minder iba nama mereng molong arisan ipai bakke bang hepeng hapi buduna ditransferkan baik madi hilalai bodu izurnai nang pe somar sahid, getir rasanya. Mereka minder. Dan di Natal ini juga kita harus hati-hati. Unang palubihu perpakaianata, unang palubihu perhiasan. Marilah kita hidup bagaimana supaya orang lain tidak minder dengan keadaan kita. Ay moloro molotadok kon ayo ti dogu huria HKBP Cimanggis marminggu hanya masih sampai 47% orang, di mana lagi yang 53 itu. Siapa tahu juga di antara mereka ada yang minder. Nah, inilah lembah itu. Banyak orang yang lemah imannya, banyak godang. Ini menjadi bukti bahwa masih banyak lembah-lembah yang harus ditimbun. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita harus mengisi kehampaan hati dan jiwa dengan iman serta pengharapan akan janji Allah, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Wahi tapi songoni, kita bangun dari diri kita dulu, membangun bagaimana kita bersemangat menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita melihat pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang akan datang.
Gurang guna lemah. Akan ong nania liling na orang-orang yang sudah lama menunggu kesehatan, sembuh dari sakit. Mari tetap berpengharapan. Tuhan ada untuk semua itu. Saya malu makan amar sahid. Amin. Bangun dari dalam diri. Kalau mungkin di hadapan manusia kita berpura-pura kuat, Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita lemah. Maka datang kepadanya. Itulah cara untuk menimbun lembah-lembah itu. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa hina, merasa rendah diri, merasa minder, terlalu berdosa sehingga tidak dapat diselamatkan. Ini janji Tuhan ini melalui Yohanes dan juga melalui Yesaya. Bagi kita juga berlaku. Tuhan akan menimbun lembah-lembah itu, lembah kehidupan kita yang membuat kita tidak dapat hidup secara normal dalam standar dunia sosial kita. Yang kedua, meratakan gunung dan bukit. Gunung dan bukit ini adalah gambaran kesombongan, keangkuhan, dan merasa soal harga diri yang berlebihan, tinggi hati dan egois. Rapi dulu. Ini juga akan diratakan. Tidak ada hati yang berlebihan, tidak ada lagi kesombongan. Itu yang harus diperbaiki dalam diri orang-orang percaya yang mengatakan siap menanti kedatangan Yesus Kristus. Ada yang dopiak kamang inang sigijang roha, sondong gugu do suara bigi. Banyak. Ada orang yang menempatkan harga dirinya kepada apa yang dimilikinya. Dungi saya tu gijang mebereng, dang holo bema mereng na toru. Itu harus diratakan. Tidak ada lagi egoisme, dan konkretnya sikap-sikap manusia yang sombong, tinggi hati dan egois itu harus dibuang, diratakan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan yang mengajak dan menirukan pertobatan itu sendiri. Nanti kita harus menanggalkan itu, termasuk juga arogansi rohani. Tabo todo arogansi rohani on. Gurang dojol mah saya makilah lah. Sitong ibana di bagasan dirina Allah. Ya seperti kami inilah aktif di gereja, tetapi tidak berdampak kepada bagaimana dia merespon orang. Maceta bunak ini Deni na Deborah. 3 hari tahinang mengampuni 70 kali arang binoto beyate. HP jol maholan sehari 2 hata nama benat cik roh itu sa mau tu lewat tu baru orang bersipak kulingan on. HP kita dituntut 70 kali 7 kali. Nah, di sini penting. Jadi harga diri kita itu bukan pada hal-hal yang menurut kita itu adalah standar, tetapi pada kemampuan kita mengaminkan firman Tuhan itu. Mari kita semua menjadi orang-orang yang tidak arogan secara rohani. Jadi mau lojol madong arogan secara rohani, saya olah patik do gokan nyon. Ngasih tongom merasaon inilah orang benar kalau melodang dialang naso margota, melodang dialang na margota atar song nimay. Molo nga dihapal opak pitu ayat nga hibat be. Itu arogansi iman, seolah-olah dengan tidak makan daging yang tidak dicampur dengan darah itu sudah naik ke surga. Anggwala ni mudar ni pinado hita malua be maru pinasiding yate. Hola sadar na palo kita mudar ni sedo penang. Darah Kristus. Tidak ada orang di sini yang ditebus dengan darah orang lain. Ada? Tidak. Ai buah hita mardonasi, donor darah. Datungi paluahon. Hola mudar ni Kristus do. Jadi tidak ada arogan. Aira na tinubus ni Kristus do hitaba tapasere marohatta. Esong suku-suku ni halak satabi ati amanginang gaib donian satabi. Masa uduk pinahan merdalaninna. Anak ni pinahan merdalaninna. Basa uduk anak ni pinahan merdalan. Ima damay laibana ala pinahad do inungna inna.
Jadi tidak ada yang kita sombongkan, sehingga tidak layak seorang pun secara rohani itu mau arogan soal kehidupannya. Yang ketiga adalah meluruskan jalan yang berliku-liku. Molong edok berliku-liku margelok-gelok termasuk mau ketidakjujuran, kemunafikan dan tipu daya. Si godang roha. Inilah jalan yang berkelok-kelok. Ay godang dojol mano yang naso jujur. Godang, tong godak kiat tong. Yang munafik, lebih banyak lagi. Orang yang suka dengan tipu daya, makin banyak lagi. Anak godangan. Madalan namar gelok-gelokon. Arung padita pida sa siatar tu Jakarta i telepon mak. Dongana. Ayarong dope jagal ulogi. Ya lu sih bagudang do ba ison jagal ulog. Anggo i Jakarta bah dang adong be. Alay pangulogi na gudangan ison. Kasi gudang rohan amar gelok-gelok dalan na. Maka kita harus menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran, lurus hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk mengakhiri sandiwara rohani dan menjalani kehidupan yang tulus. Akasi tulus-tulus mahitati yang manginang, amin. Unang pola pagodak ku galek gok na. Lok maholan par bola biliar na ayat tu siak kame teh. Nabot tari do bere ngale tu dia do nang tujuan na. Bila penting 3-4 langkah. Yang mau dihantam bola 9, bisa dulu kayak bola 1 dulu. Bola 1 hantam bola 3, bola 3 hantam bola 9, mas hole. Itu kak. Untuk hal-hal yang baik, mari kita punya strategi, berpikir out of the box. Alai molo di bagasan hatani di bata ko si tigor-tigor roha dohita. Kita harus menjadi orang-orang yang lurus. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Jadi jalan yang berlekuk-lekuk itu sebenarnya soal yang tidak rata. Jalan yang berlekuk-lekuk itu adalah melambangkan ketidakadilan. Adong dalan napa hubukku, taboto do hubuk. Iya. Jadi yang rata. Kekerasan hati, jugul niroha, dan juga respon serta perlakuan buruk kepada orang lain. Ay muli suku kita arung do pinuay ngon jol manasongoni tong do adong. Ay memang hatani debata saliling adong portibian hok do ibana jala patuduh nak kapangalaho nahurang denggani. Berarti kita harus bertindak dengan kasih dan penuh belas kasihan untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana dicatat oleh Yohanes dalam Lukas 3 ayat 10 sampai 11. Itu ibana songonon dinaroa kazolmai atong aha masih bahenon nami. Lalu apa yang harus kami perbuat? Ketika Yohanes menyatakan bertobatlah, ada yang merespon, apa yang harus kami perbuat? Kepada pemungut cukai, dia berkata, jangan mengambil terlalu banyak. Unang tabatabay pajak. Kepada prajurit, apa yang harus kami buat? Yohanes berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kepada orang-orang kaya, apa yang harus kami buat? Jika kamu memiliki 2 baju, berikan. Lihat tulis nomor baju-baju. Berikan rotimu. Itulah bagian-bagian yang menjadi bukti atau buah dari pertobatan-pertobatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, Advent kedua hari ini yang kita maknai sebagai masa penantian. Secara kalender gerejawi adalah masa penantian kelahiran Yesus Kristus, dan secara teologi eskatologis adalah masa penantian kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita nantikan Kristus. Mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan nilai-nilai pertobatan itu. Aha mana boy muba nanget-nanget sia diri tahun.
Apa yang berubah, yang bisa kita ubah perlahan-lahan dari hidup kita? Mari kita lakukan itu. Unang BPM. Itulah sehingga harus ada evaluasi bagi kita. Karena kita harus berubah, ada yang harus berubah. Jadi unang do, mungkin berubah. Dalam pikiran manusia memang ada tingkatan-tingkatan. Ketika anak-anak umur di bawah 13 tahun itu masih sangat gampang berubah. Mulu suku hamu amanginang ado cita-cita minna. Muluk kalau sada. Ibarat gimana sih? Polisi. Marsukut nai, ibarat jaksa. Mulai bereng ibana pas manot to nilili polisi panako, jagoro panako. Ado cita-cita songon nilili polisi nah. Berubah-ubah. 17 sampai ke atas 25 masih mungkin berubah. Ada sekitar 75% berubah. 25 tahun ke 40 masih bisa berubah, masih bisa 50%. 50 ke 60 masih mungkin 35%. Ke atas orang minum tuh nabuy mubah. Tapi itu pikiran manusia. Secara psikologis. Allah yang ngodung hatani debata madokon. Ketika firman Tuhan mengatakan bisa berubah, bisa. Mau usia berapa kita? Tinggal kita bagaimana mengaminkan firman itu. Bahwa kita semua orang yang disapa oleh firman Tuhan akan dapat diubah, menghasilkan buah-buah dari pertobatan itu. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan dengan nilai-nilai pertobatan oleh karena kuasa firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu sungguh menyentuh hati kami, bahwa kami juga adalah orang-orang yang membutuhkan pertobatan, dan mohon kekuatan dari tuntunan Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah dari pertobatan itu untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapa di sorga, dengan diri kami tidak sanggup. Kami adalah orang-orang lemah. Kami lebih mengutamakan keinginan kami untuk memenuhinya daripada mendengarkan firman-Mu dan memenuhinya. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami diubah oleh kuasa firman Tuhan untuk berubah dan bertobat, untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Berkati jemaat-Mu yang hadir, yang tentunya juga dalam berbagai pergumulan akhirnya terkadang harus jatuh ke dalam dosa. Oleh karena kepahitan hidup, oleh karena kehidupan ekonomi yang belum memadai, oleh karena sakit penyakit, oleh karena hubungan dan relasi dengan sesama rekan kerja, dengan keluarga, dan dengan siapapun. Dan demikian juga untuk berbagai hal yang membuat kami lebih mendengarkan pikiran kami, karena kami butuh solusi cepat, dan akhirnya kami jatuh ke dalam dosa. Bapa di sorga, tolong kami supaya dapat lebih mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang menyatakan kebenaran sejati dalam kehidupan kami. Sebab dengan itu juga kami percaya Engkau akan berkuasa menyembuhkan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, memulihkan hati yang luka, memperbaiki kehidupan ekonomi di setiap keluarga yang ternyata selalu rajin bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Tuhan tidak akan mengizinkan mereka hidup tanpa makan dan minum. Untuk berbagai pergumulan kami, Tuhan akan hadir. Dan pergumulan kami yang terutama adalah keselamatan kami, Tuhan juga sudah hadir. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudari, dan bahkan juga mungkin keluarga kami yang saat ini sedang ditimpa oleh musibah, bencana banjir bandang dan tanah longsor. Di akhir tahun ini mereka harus menderita. Ya Bapa di sorga, jikalau saat ini Engkau masih mengizinkan kami boleh menikmati kehidupan ini, sekalipun belum sesuai dengan ekspektasi kami, tapi layaklah kami mensyukuri. Dan di dalam rasa syukur itu, biarlah keprihatinan kami selalu terbangun untuk peduli dengan mereka, mendoakan mereka setidaknya, dan juga mengulurkan tangan, memberikan bantuan apa yang boleh kami bantu, yang kami lakukan.
Jangan biarkan kami hanya menjadi penonton, pendengar atas bencana itu. Tetapi kami adalah orang-orang yang bisa berempati, merasakan penderitaan mereka. Supaya kami juga dapat mengendalikan diri kami. Ketika kami akan makan, biarlah setiap genggaman nasi, lauk yang kami makan, boleh kami pakai untuk mengingatkan bahwa dalam waktu yang bersamaan banyak saudara-saudara kami yang tidak memperoleh makan. Supaya kami mensyukuri itu ya Tuhan, tidak membuang-buangnya secara sia-sia. Ketika kami masih dapat dihangatkan oleh pakaian-pakaian, saat kami memakainya, Tuhan juga mengingatkan kami. Ada saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan sehelai kain untuk menutupi tubuhnya dari dingin, supaya mereka juga secara fisik boleh menikmati kehidupan yang layak. Banyak hal yang boleh kami lakukan. Hanya gugahan hati kami itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam penyertaan-Mu kami akan berusaha dan berjuang, dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami mau bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu dan menghasilkan buah-buah yang baik. Berkati ibadah kami dan seluruh perangkat pelayan ibadah. Biarlah firman-Mu kami bawa pulang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berbaliklah pada Allahmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.